Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di mana para sahabat didesak untuk meninggalkan agama mereka, yaitu dengan cara disiksa dan disakiti dan sebagainya. Bahkan tidak hanya para sahabat, tetapi Rasulullah sendiri juga merasakan penderitaan yang sama sebagaimana dirasakan oleh sahabat-sahabat beliau. Pada pertemuan kali ini, setelah plan A yang dilakukan oleh mereka tidak berhasil, yaitu dengan penyiksaan, dengan pelecehan dan sebagainya, maka mereka melakukan plan B, yaitu dengan cara negosiasi. Disebutkan oleh Syekh Ramadan Buti di sini, siyasatu al-mufawadat, politik negosiasi. Ini cara berikutnya yang mereka lakukan. Ja'a Fima yarwihi Ibnu Hisham, telah ada riwayat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham. Siapa Ibnu Hisham ini? Adalah Ibnu Hisham, beliau orang yang mengarang kitab sirah, dan satu-satunya kitab sirah yang lengkap, yang paling paling lama itu adalah kitab beliau. Ada sebelumnya beberapa kitab sirah yang ditulis oleh, termasuk Urwah bin Zubair, kemudian beberapa generasi di kalangan tabi'in yang lain, tapi itu semua sudah hilang, tidak diketemukan lagi. Kemudian datang guru beliau yang bernama Ibnu Ishaq, ya, menulis kitab sirah. Setelah beliau Ibnu Ishaq ini menulis kitab sirah, yang ditulis oleh Ibnu Ishaq ini diringkas dan disusun kembali dengan urutan-urutan yang baik oleh Ibnu Hisham ini, ya. Ja'a fima yarwihi Ibnu Hisham an Ibni Ishaq, dari guru beliau Ibnu Ishaq, anna Utbata ibn Rabi'ah, bahwasanya si Utbah bin Rabi'ah. Siapa Utbah bin Rabi'ah ini? Utbah bin Rabi'ah adalah ayah tuan dari Abu Sufyan. Berarti kalau ayah tuan Abu Sufyan, berarti ayah dari Hindun binti Utbah yang membunuh Hamzah, yang makan hati Hamzah pada saat perang Uhud. Namun beliau kemudian hari masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Jadi Utbah ini kakek dari Muawiyah, dari ibu beliau. Utbah bin Rabi'ah ini, kalau kita telusuri nasab beliau ini sampai kepada
salah satu nasab kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdul Manaf. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Sementara Utbah ini Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syamsin bin Umayyah bin Abdul Manaf. Jadi beliau ketemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf. Berasal dari kakek yang sama nanti Abdul Manaf. Datang Utbah ini wa kana sayyidan. Utbah ini adalah salah seorang tokoh masyarakat pada saat itu. Disebutkan oleh dalam kitab Al-A'lam li Az-Zirikli, ada dua orang tokoh masyarakat di kalangan Quraisy dalam kondisi miskin, tapi dia bisa menjadi tokoh. Ini jarang terjadi. Biasa kalau yang jadi tokoh itu orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya kekayaan. Tapi beliau ini bisa jadi tokoh gara-gara apa? Walaupun latar belakang beliau orang miskin. Ada dua orang. Salah satunya adalah Abu Talib, ayah dari Ali bin Abi Thalib. Kedua mereka ini bisa jadi tokoh masyarakat walaupun mereka tidak memiliki uang. Itu disebutkan oleh Az-Zirikli. Wa kana sayyidan dha basiratin. Tokoh masyarakat punya pandangan yang jauh. Wa ra'yin fi qaumihi, dan pendapatnya selalu didengar oleh masyarakat pada saat itu. Qala fi nadi Quraisy, suatu hari ya, setelah gagal mereka melakukan penyiksaan, pelecehan terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia meminta izin kepada tokoh-tokoh yang lain dalam Fina di Quraisy, dalam klub Quraisy tempat mereka bertemu, ya. Ya ma'syara Quraisy, wahai segenap masyarakat Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin fa ukallimuhu, izinkan aku, ya, untuk datang ke Muhammad, aku berbicara dengan si Muhammad. Wa a'ridu alaihi umuran la'allahu yaqbalu ba'dan fanu'tihi ayyaha sya'a wa yakufu anna. Barangkali Muhammad setelah bertemu denganku, aku akan menawarkan beberapa tawaran. Mungkin dia akan menerima salah satunya dengan syarat dia tidak lagi mencaci maki tuhan-tuhan kita, ya. Faqalu bala ya Abul Walid, boleh, silakan saja. Qum ilaihi fakallimhu, datang ke dia, coba bicarakan dengan si Muhammad. Faja'a Utbah hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mendapat restu dari tokoh-tokoh yang lain, akhirnya si Utbah ini datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya bena akhi, wahai keponakanku, wahai keponakanku, innaka minna haitsu qad alimta minasyaraf. Engkau ya Muhammad salah satu dari kalangan kami, dari masyarakat kami, dari keluarga kita. Yang kita kenal engkau adalah memiliki keturunan yang baik. Fil ashirati wal makanati fin nasab, punya kedudukan dari segi nasab, segi kedudukan keluarga. Akan tetapi wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim, engkau telah membawa satu perkara yang sangat dahsyat. Perkara itu menimpa masyarakatmu sekarang ini. Farraqta bihi jama'atahum, karena perkara dakwah yang kamu ajak ini, efeknya apa? Engkau farraqta jama'atahum, memecah belah masyarakat. Jadi kehadiranmu ke sini Muhammad sekarang ini dengan dakwah yang engkau ajarkan kepada mereka ini membuat masyarakat kita ini pecah belah gara-gara kamu. Wasafahta bihi ahlamahum, engkau telah membuat tumpah darah dalam mereka memperoleh cita-cita mereka. Fasma' minni, dengarkan aku. A'ridu alaika umuran, aku akan menawarkan beberapa perkara.
tanzuru fiha la'allaka taqbalu minha ba'daha. Nanti engkau timbang-timbang, mungkin salah sabah yang bisa engkau pertimbangkan, engkau jadikan sebagai pilihan. Nanti baru kita dealkan ya, bagaimana syarat dan ketentuannya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Qul ya Abul Walid." Silakan. Coba kamu sampaikan apa yang ingin engkau tawarkan dan ingin sampaikan. Ya bani akhi, wahai keponakan, in kunta innama turidu ma ji'ta bihi min hadzal amri mala. Jika yang mendorongkanmu dalam menyampaikan dakwah ini kepada masyarakat kita ini yaitu harta, jama'na laka mala. Kami semua akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyerahkan kepadamu. Itu kalau kamu Muhammad ingin mendapat kekayaan. Wa in kunta turidu bihi syarafan. Jika engkau ingin mendapat kedudukan, sawatnaka alaina. Kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami. Hatta la naqta'a amran dunaka. Sampai apapun keputusan yang terjadi dalam masyarakat, kami tidak akan mengambil keputusan sebelum mendengar pendapatmu. Wa in kunta turidu bihi mulkan. Kalau juga bukan karena harta, bukan juga karena kedudukan, tapi karena ingin menjadi raja, malaknaka alaina. Kami juga akan rela mengangkatmu sebagai raja. Jadi semua keputusan ada di tanganmu. Ya, tapi kalau tawaran yang kedua tadi, kita bicarakan sama-sama. Setelah mendapat keputusan darimu, kami jadikan sebagai pedoman. Tapi kalau raja ini melebihi dari sekedar mendapat kedudukan yang tinggi. Kemudian yang terakhir, wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyya. Atau kamu tidak ingin harta, tidak ingin jadi raja, tidak ingin mendapat kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat, tapi dakwah ini terdorong dari ada satu yang terlihat dalam mimpimu. Ya? Ada mimpi yang aneh barangkali. La tastati'u raddahu, dan kamu tidak bisa untuk menolak perasaan yang dihantui mimpi itu. Talabna laka tibb. Kami akan mencari dokter untuk mengobati perasaan stresmu yang kamu rasakan itu. Wa badzalna bihi amwalana hatta nubri'aka minhu. Kami akan mengumpulkan harta kami demi engkau tersembuhkan wahai Muhammad. Itu tawaran yang dibawa oleh tokoh masyarakat pada saat itu yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, afaraqta ya Abul Walid? Sudah selesai engkau berbicara ya Abul Walid? Qala na'am, sudah. Isma' minni. Sekarang dengarkan jawabanku. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim. Hamim seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad. Itu di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun yang paham, termasuk orang Quraisy pada saat itu. Padahal Al-Quran diturunkan Qur'anan Arabiyya dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai salah satu mukjizat kepada beliau. Dan mukjizat itu mengandung makna menentang, melawan. Di mana bentuk perlawanan? Masyarakat Quraisy pada saat itu terkenal dengan bahasa mereka. Maka Allah turunkan Al-Quran untuk melawan kehebatan mereka dalam berbahasa. Makanya salah satu pilihan di awal-awal sebagian surat itu ada kata-kata yang tidak bisa dipahami oleh mereka supaya mereka bengong. Hamim, punyo. Kami tidak tahu, padahal kami orang-orang hebat dari segi bahasa. Tanzilun minar rahmanir rahim. Quran yang aku sampaikan ini adalah Allah yang turunkan, Ar-Rahmanir Rahim.
kitabun fussilat ayatuhu, sebuah kitab yang di dalam kitab itu ada rincian-rincian, Qur'anan Arabiyya, Quran dalam bahasa kalian yang kalian pahami, liqaumi ya'lamun, untuk kalian yang mengetahui, basyiran wa nadhira, sebagai bentuk kabar gembira dan kabar duka. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, tapi kalian, sebagian dari kalian tidak mau patuh kepada Al-Quran. Fahum la yasma'un, dan mereka tidak mau mendengar. Sampai Rasulullah akhirnya membaca sampai ayat 13. Fa in a'radu faqad anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika kalian tidak mau mendengar Al-Quran ini, maka aku telah menyampaikan. Apa yang aku sampaikan? Azab berupa petir, sa'iqah, sebagaimana pernah ditimpakan oleh Allah kepada kaum Adi wa Thamud. Pada saat Rasulullah sampai ke ayat itu, Utbah bin Rabi' bangun dan menutup mulut Rasulullah SAW. Cukup di sini, jangan lanjutkan. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Ramadan Muti di sini, karena dia ketakutan pada saat ayat itu menyebutkan tentang azab. Ya? Ada rasa takut. Pada saat dia bengong mendengar ayat per ayat, kemudian pada saat tiba di ayat ancaman azab sebagaimana ditimpa kepada masyarakat Ad dan Thamud, maka tutup. Cukup di sini Muhammad. Jangan lanjutkan lagi, ya. Takut dia ditimpa dengan azab itu. Hadirin mati Allah, dalam riwayat lain, sebagian tokoh-tokoh Quraisy juga datang ke Rasulullah menawarkan tawaran yang sama. Akan tetapi ada tawaran yang berbeda dengan tawaran Utbah bin Rabi'ah. Salah satunya adalah setelah Rasulullah menolak menjadi raja, menolak mendapat jabatan, mendapat kedudukan, wahai Muhammad, kalau kamu semua menolak, maka pilihan terakhir adalah begini, ya, biar win-win solution lah. Hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Ya? Rasulullah membaca ayat, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Artinya jangan bercampur baur. Kalau menyembah Tuhan kami, ya Tuhan kami aja. Kalau ingin sembah Tuhan kalian, silakan kalian menyembah Tuhan kalian. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang kita perhatikan di sini, Rasulullah, ya, ditawarkan jabatan, ditawarkan kedudukan, dijadikan raja. Mungkin kita berpikir, apakah yang terima Rasulullah? Nyojek kerajaan dengan mudah beliau bisa merubah, melakukan perubahan secara besar-besaran. Ya? Kalau beliau jadi raja, punya kedudukan, punya jabatan. Tapi Rasulullah tidak mau nego-nego di masalah syariat, di masalah tauhid khususnya. Kalau dari segi syariat, nah ini mungkin Allah sendiri punya cara, ya, tidak langsung seperti masalah pengharaman minum khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya tentang minum khamar. Katakan wahai Muhammad, minum khamar itu ada dosa yang besar. Akan tetapi ada manfaat, wa manafi'u lin-nas. Kemudian berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, jangan kalian mendekati salat, wa antum sukara, kalian dalam kondisi mabuk. Jadi kalau dalam kondisi tidak mabuk, boleh-boleh saja salat. Artinya belum ada pengharaman. Sampai ayat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang beriman, innamal khamar wal maisir, judi, wal ansab, penyembelihan terhadap berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, itu semua adalah rijsun, najis.
min amali syaitan. Apa maksud najis di sini? Ada yang mengatakan najis bukan najis seperti kita memegang anjing, ya. Jadi kalau kita memegang khamar itu tidak seperti kita memegang anjing. Makanya ada nanti yang mengatakan kalau kita menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol, apakah kita boleh melaksanakan salat? Atau di baju kita ada minyak wangi yang ada alkohol? Ada yang mengatakan boleh, karena najis di sini bukan najis bendanya, tapi najis maknanya, ya, hukumnya najis. Jadi seakan-akan dia najis, ya, padahal pada hakikatnya bukan najis, tapi karena dosa yang diperoleh dari perbuatan itu, maka Allah bahasakan itu seakan-akan najis, ya? Bukan, itu disebut dengan najis maknawi, bukan najis maddi yang dipegang dia. Kita harus melakukan sama 7 kali dengan tanah, ya, tidak seperti itu. Ada yang mengatakan demikian. Maka disitulah baru Allah haramkan. Tapi kalau berkaitan dengan akidah, hari ini kalian menyembah Tuhanku, besok aku menyembah Tuhanmu, ini tidak ada negosiasi dari bidang ini. Makanya Rasulullah tidak menerima. Jadi padahal kalau kita pikir kalau Rasulullah menerima jadi raja, mungkin nggak lama kemudian sudah beliau lakukan perubahan. Tapi Rasulullah tidak menerima, ya. Jadi ada istilah al-ghayatu la tubarrir al-wasilah. Jadi tujuan yang mulia yang ingin kita capai itu tidak menghalalkan segala cara, ya. Tapi cara-caranya juga harus mulia. Jangan kita ingin memperoleh cara yang mulia, ingin menjadi anggota dewan. Nanti kalau saya jadi anggota dewan, saya akan membangun masjid, akan membuat kemakmuran, tapi saya sogok masyarakat dulu, ya. Ini nggak boleh. Saya ingin jadi presiden, ingin jadi bupati dan sebagainya. Kalau saya jadi bupati, jadi gubernur, nanti saya akan membantu orang-orang miskin. Tapi saya sogok dulu lah, ya. Setelah saya terpilih nanti akan saya. Itu tidak boleh, ya. Dan ini yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat di sini Rasulullah SAW pada saat beliau menolak tawaran-tawaran itu. Di sini ada satu permintaan yang disebutkan oleh Utbah bin Rabi'ah ini. Apa katanya? Wahai Muhammad, sekarang juga setelah kami menawarkan kepadamu, ya, menolak untuk jadi raja, menolak untuk dapat jabatan, kemudian juga itu bukan perasaan dalam mimpimu yang menyiksa dirimu. Kalau begitu, coba nampakkan kepada kami, ya, kehebatan Tuhanmu. Coba minta kepada Tuhanmu untuk membuat sungai di negeri Mekah ini, sebagaimana ada sungai di negeri Syam. Kemudian disebutkan di sini Rasulullah SAW menolak. Apa kata Rasulullah? Ma ana bifa'ilin, saya enggak layak melakukan itu. Wa ana billadhi yas'alu rabbahu hadha, dan saya bukan sosok orang yang meminta kepada Tuhannya permintaan seperti ini. Kenapa? Mungkin kita berpikir, ya, ketika mereka meminta diperlihatkan mukjizat, pakan han Allah lakai ba Allah, ya Allah nepedih mukjizat. Nyo nepedih mukjizat awaknya untuk beriman. Pakan. Bahkan Rasulullah mengatakan saya tidak layak meminta kepada Allah permintaan itu. Karena permintaan mereka pada saat itu permintaan mengejek, ya. Dengar kem-kem, ci pegah pak Tuhanku. Ci pedih sungai no. Ini berbeda dengan perbedaan kaum Nabi Isa dulu. Kaum Nabi Isa al-Hawariyun ini pernah meminta kepada Nabi Isa, wa idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam. Ingatlah pada satu hari kaum Hawariyun. Hawariyun ini pengikut Nabi Isa, dan mereka sudah beriman kepada Nabi Isa. Wa idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu bisa ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama', apakah Tuhanmu bisa menurunkan kepada kami hidangan makanan dari langit?
Ini permintaan kaum Nabi Isa. Nabi Isa menjawab, kenapa engkau enggak beriman aja? Ya, kenapa kalian enggak beriman? Apa mereka menjawab? Qalu nuridu an na'kula minha. Kami ingin makan sekalilah makanan surga. Wa tatma'innu qulubuna. Setelah kami makan hidangan yang diturunkan oleh Allah dari langit, hati kami menjadi tenang. Dan kami nantinya menjadi syahid, menjadi saksi bahwa Allah itu ada. Allah itu menurunkan kepada kami makanan dari langit dan kami sudah makannya. Tapi kondisi mereka pada saat itu meminta kepada Nabi Isa dalam kondisi mereka sudah beriman kepada Nabi Isa, bukan dalam kondisi mengejek, ya, tapi lebih kepada ingin mendapat ketenangan setelah mereka beriman kepada beliau. Tapi kali ini permintaan yang mereka minta itu dalam kondisi mengejek, ya. Aci Tuhan drone nyo mampu tipu drone. Tengah kem-kem berkabar lagi. Makanya Rasulullah mengatakan, ma ana billadzi talaba min rabbih hada. Aku bukanlah sosok yang akan meminta permintaan seperti yang kalian inginkan ini. Kenapa? Karena permintaan mereka ini permintaan mengejek. Makanya Rasulullah tidak meminta kepada Allah. Terakhir berkaitan dengan mukjizat, ya. Rasulullah di awal-awal Rasulullah menjadi nabi itu enggak termasuk kepada para sahabat yang sudah beriman. Enggak banyak Rasulullah diperlihatkan oleh Allah mukjizat, tapi lebih kepada akal, ya. Ayat-ayat yang diturunkan tentang tauhid diminta kita untuk membandingkan bagaimana ketuhanan mereka, bagaimana ketuhanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika mereka sudah mantap imannya, nanti dalam satu perjalanan dengan Rasulullah SAW mereka tidak memperoleh air, maka di situ Allah nampakkan mukjizat. Keluar air dari sela-sela Rasulullah SAW, jari-jari Rasulullah SAW. Jadi ini menambah keimanan di atas keimanan yang sudah mereka miliki. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan pada pertemuan pagi subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.